belum. Betul lagi. Bilang ya. Bang, ini parah. Halo pemirsa, tak bayar utang Rp400.000, seorang remaja dianiaya sejumlah temannya. Sadis, pelaku menganiaya korban menggunakan pecahan kaca. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal bersama. Kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kebakaran rumah terjadi di permukiman padat Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar rumah di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas berusaha melokalisasi api agar tidak merambat ke rumah lain. Menurut korban, api awalnya terlihat di ruang tamu hingga membakar sebagian bangunan rumah. Diduga api akibat korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban, penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Kabel udara di dekat sebuah rumah sakit di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis siang tiba-tiba saja terbakar. Diduga kabel udara ini terbakar akibat hubungan pendek arus listrik lantaran kondisinya yang semrawut. Pengunjung dan karyawan rumah sakit panik berhamburan keluar mengetahui ada kabel udara terbakar di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar kabel udara karena khawatir menjalar karena lokasi berada di samping rumah sakit. Pada banyak. tadi sempat gede apinya, Bang. Cuma ya udah disemprot juga sama gabungan satu. Kabel apa sih itu yang kebakar? Diduga kabel udara terbakar akibat korsleting listrik. Terlebih kondisi kabel listrik semrawut. Kalau dugaan sementara ini saya lihat karena banyak kabel gabung ya mungkin ya. Penumpukan kabel, jadi mungkin ada gesekan karena tadi ya terik matahari udah pengaruh karena panas kabel mungkin. Berarti arus pendek juga, Pak? Ya bisa juga. Terbakarnya kabel udara di lokasi ini sudah 2 kali terjadi. Penanganannya melibatkan petugas PLN. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah warga melawan saat polisi menangkap seorang bandar narkoba di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Bahkan seorang wanita histeris saat pelaku dibawa polisi. Kericuan terjadi saat polisi kembali menggerebek Kampung Bahari di kawasan Jakarta Utara. Sang ibu meminta agar adiknya tidak ditangkap saat polisi menggerebek kawasan kampung narkoba ini. Polisi juga harus mengejar seorang pria yang berusaha kabur. Saat menggerebek sebuah rumah berlantai 2, polisi menemukan 40 gram sabu dan menangkap seorang pria diduga bandar narkoba. Karena mungkin warga tidak tahu kalau yang kita tangkap itu adalah bandar narkoba. Tapi setelah kita kasih tahu kalau itu bandar narkoba juga mereka akhirnya menyerahkan juga. Itu bandar narkobanya, Pak? Iya. Barang bukti yang disita ada berapa banyak? Dan Berapa orang yang diamankan? Terakhir kemarin kita amankan 2 orang. 2 orang, BB-nya sekitar 40 gram. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.
Diduga akibat supir mengantuk, sebuah truk menabrak truk lain yang sedang mogok hingga terbalik di jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Seorang kernet tewas mengenaskan terjepit badan truk. Truk tronton bermuatan oli yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang menabrak truk yang sedang mogok hingga terbalik di jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Tragis, seorang kernet truk tersebut tewas terjepit badan kendaraan. Diduga kecelakaan akibat candra sopir truk tronton mengantuk. Namun sopir truk tronton berdalih berupaya menghindari mobil di depannya yang ngerem mendadak. Kayaknya mobil depan tuh mendadak, nggak tahu ngerem, nggak tahu pelan kan ke jembatan. Saya persis di belakangnya mau menghindar ke kiri nggak nyampe, malah saya kena nabrak gitu ya. Mobil mogok masih betulin itu angin-angin, supirnya yang satu di belakang. Di belakang di begini nggak berhenti, langsung ditabrak. Korban tewas dibawa ke RSUD Limpung. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Diteriaki maling usai cekcok dengan pemotor, supir taksi online di Durensawit, Jakarta Timur panik hingga menabrak sejumlah kendaraan dan pejalan kaki. Supir taksi online tersebut bahkan babak belur dihajar massa. Sebuah minibus mengalami kerusakan setelah tertabrak taksi online di Jalan Haji Naman, Durensawit, Jakarta Timur. Usai menabrak, taksi online tersebut kabur dan menabrak seorang pejalan kaki. Melihat kejadian ini, warga mengejar taksi online tersebut hingga tertangkap. Dia sudah kencang dan dikejar-kejar banyak orang. Woi, berhenti lo. Kata dia, tiba-tiba mobil saya yang di pinggir jalan dihajar. Bang, dia. Lantas, saya kan kaget ya. Lihat mobil saya ditabrak gitu. Dia ambil kanan, nabrak orang lagi. Ibu-ibu tuh, saya lihat tuh ibu-ibu ditabrak. Lantas dia kabur. Peristiwa berawal saat pengemudi taksi online terlibat cekcok dengan dua remaja yang berboncengan motor. Kedua pemotor yang emosi menganiaya sopir taksi online hingga babak belur. Menghindari kondisi semakin parah, pengemudi taksi online meninggalkan lokasi namun justru diteriaki maling. Saya sebenarnya tidak ada mau macam-macam, nabrak sengaja, bukan mau karena apa? Dia itu udah sampai naik ke mobil saya, naik dari mobil di belakang, di samping itu loh, gantung dia. Aku takut mati. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria terekam video amatir mencongkel spion mobil yang terjebak kemacetan di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Pelaku mematahkan spion mobil korban. Video amatir merekam aksi pelaku congkel spion mobil beraksi di Jalan Es Parman, Grogol, Jakarta Barat. Pelaku nekat beraksi saat kondisi jalan macet. Usai mencongkel spion, pelaku kabur melarikan diri. Sontak pemilik mobil berusaha mengejar pelaku. Diduga panik, pelaku membuang spion yang dicurinya. Pencurian spion itu dari media yang sempat, namun setelah kita lakukan penyelidikan ternyata si pelaku ini membuang. Setelah dia mengambil spion, dia membuangnya dan membuangnya. Namun kita berupaya akan mencari si pelaku ini. Pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 pencuri rumah kosong di Tanjung Duren, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pelaku menggasak emas batangan dan uang senilai 5 miliar rupiah. Uang hasil pencurian digunakan pelaku untuk membeli rumah, mobil, motor, dan handphone. Polisi mendobrak pintu kamar dan menangkap 2 pelaku pencurian rumah kosong di kawasan Bekasi, Jawa Barat.
Kedua pelaku membobol rumah kosong di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Hasil pengembangan, polisi menangkap 1 pelaku di wilayah Lampung dan 1 pelaku lainnya masih buron. Pelaku menggasak berangkas berisi uang pecahan rupiah dan dolar Amerika serta emas batangan senilai 5 miliar rupiah. Hasil pencurian digunakan pelaku untuk membeli rumah, mobil, motor, dan handphone. Kan sebuah berangkas dalam rumah tersebut telah hilang, jadi rumah sudah dijebol pada saat ditinggal pergi oleh pemiliknya. Dalam berangkas tersebut terdapat barang-barang berharga seperti uang tunai, mata uang asing, ada perhiasan, kemudian juga ada logam mulia, surat-surat berharga yang jika ditotal kerugiannya mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Ketiga pelaku terancam maksimal 9 tahun penjara, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi kurir paket, seorang pria membobol rumah warga di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku membawa kabur televisi 43 inch. Memarkirkan motornya di sisi kiri, pelaku berpura-pura sebagai kurir paket membobol rumah kontrakan di Jalan Muhirin 2, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Pelaku berkali-kali berteriak paket sambil membuka slot pagar yang tak dipasangi gembok. Pelaku mengambil kunci rumah yang disembunyikan di bawah tumpukan sepatu. Tak butuh waktu lama, pelaku membawa kabur televisi berukuran besar. Pelaku beraksi di siang hari saat 3 wanita muda penghuni rumah pergi bekerja. Ngeliat pintu udah kebuka, gerbang kayak gini, kebukanya. Nah terus pas dibuka pintunya udah kebuka gitu, terus pas di dalam semua kamar udah acak-acakan lemarinya. Kondisi pintu dikunci? Kunci gitu. Dikunci. Terus kuncinya ditaruh di mana? Kuncinya kebetulan kemarin teman aku kan karena ada yang nggak bawa kunci, jadi kita selipin di sepatu. Oh, selipin di sepatu? Iya, karena nggak ada yang tahu kan, cuman kita doang gitu. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lupa mengunci stang, sebuah motor yang terparkir di Jalan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur dicuri. CCTV merekam saat pelaku mendorong motor incarannya. Aksi pencurian 2 pelaku bersepeda motor di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. 2 pelaku berboncengan sepeda motor memanfaatkan situasi yang sepi dengan menyasar motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Tanpa membutuhkan waktu lama, salah satu pelaku mendorong motor korban dan dibantu pelaku lainnya. Aksi pencurian baru disadari pemilik motor saat akan istirahat makan siang. Nggak disetang. Oh, tapi baru sadarnya berapa ini kemudian? Ya? Baru sadar motornya hilang? Pas saya mau makan. Motor siapa yang bedahin ya? Oh. Enggak ada. Kejadian ini mengingatkan warga untuk selalu mengunci ganda kendaraan dan tak lupa mencabut kunci motor dari stangnya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang satpam apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat melakukan pelecehan terhadap seorang karyawati. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku kabur setelah dilaporkan ke polisi. CCTV merekam aksi KH, seorang oknum satpam melakukan pelecehan terhadap seorang karyawati di salah satu ruang ekspedisi apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku melakukan tindak asusila hingga korban merasa resah, kemudian pergi meninggalkan pelaku. Pelaku memanfaatkan posisi kantor yang bersebelahan dengan korban. Usai dilaporkan ke polisi, pelaku kabur melarikan diri. Hasil penyelidikan, pelaku yang sudah bekerja selama 7 tahun di apartemen diduga memiliki rasa suka terhadap korban. Sementara korban baru bekerja selama 3 bulan. Ya, pelaku itu bekerja sebagai security di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat.
dia menyimpan perasaan senang terhadap korban atau pelapor. Saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. Sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gara-gara seekor anjing, seorang adik tewas ditembak kakak kandungnya. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Kami segera kembali, tetap di Sergap.